Terima kasih Tuhan atas sertamu pada kami di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah perintah bagi kaki kami, terang bagi jalan kami Tuhan. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, berikan roh hikmat dari Engkau Tuhan, agar hamba-Mu bisa menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan, kalau ada kesalahan Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan untuk mengubahkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikian juga kepada jemaat-jemaat yang online Tuhan. Biarlah diberkati juga oleh firman-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu adalah Engkau dan Engkau adalah firman. Ketika Engkau berfirman berarti Engkau lagi berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan di pagi yang indah ini. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang kudus. Amin. Nah, firman kita pada pagi hari ini kita ambil dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita tahu Bapak Ibu, dalam sebuah gelanggang pertandingan bahwa ada seorang pelari, petinju atau pemain sepak bola, mereka dalam segala hal mereka berlatih dengan kehendak yang kuat. Terkadang kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita terkadang sering kita mau mengharapkan sesuatu itu sudah didapatkan secara instan. Misalnya kita mau punya rumah tapi dengan instan, kita mau punya kendaraan tapi mau instan. Tetapi di sini itulah yang terjadi karena ini adalah keinginan daging. Banyak orang yang karena malas memasak, dia hanya memasak Indomie. Kebutuhannya kita tahu kalau masak Indomie atau super mie, masak-masak instan itu mempengaruhi kepada kesehatan tubuh kita. Dan ada juga ibu-ibu tidak pakai Indomie, sudah beli langsung makanan jadi. Kita tahu bahwa makanan jadi kalau dibeli kosnya pasti lebih besar daripada kita masak sendiri. Banyak alasan sekarang, karena tidak sempat, karena katanya ribet, belum motong-motong, belum memasak, kelamaan, padahal perut sudah mau makan. Padahal banyak waktu luang yang harus dikerjakan, banyak waktu luang yang kosong. Demikian juga dalam arena pertandingan. Ketika kita mau bertanding, kita harus banyak memberi waktu kita untuk latihan bertanding. Kita ingin punya rumah, ingin punya kendaraan, tetapi pengeluaran besar. Sebenarnya banyak kos-kos yang persoalannya sekarang karena kehidupan modern ini, banyak orang teknologi yang mengatur hidupnya, bukan hidupnya yang mengatur teknologi. Demikian dalam pertandingan ini, seorang pelari tidak punya hak, dia hanya punya kewajiban berlatih terus, menyiapkan waktunya, kapan dia istirahat, kapan dia latihan. Demikian karena dengan tujuan apa? Memperoleh hadiah. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita juga ingin punya rumah, punya segalanya. Tetapi kita nggak masuk ke bagiannya. Artinya, kalau memang kita mau menginginkan itu, kita nggak punya hak. Kita hanya punya kewajiban, wajib memasak, wajib mengeluarkan biaya-biaya ringan. Gimana kos-kos yang berat itu dikeluar, tidak menjadi besar, tetap menjadi kecil.
agar terjadi ada tabungan. Sekarang juga dalam Tuhan juga kita selalu berhitung. Tuhan kan tahu saya susah. Udah saya kasih aja 2.000 persembahan saya. Tuhan ngerti. Ya betul. Tuhan tahu, tapi bukan Tuhan melihat keadaan kita. Tuhan melihat hati kita. Layak enggak 2.000 dalam persembahan? Kita mau masuk ke jalurnya Tuhan. Tetapi kita enggak pemeh. Kita menganggap sesuatu itu apa? Karena Tuhan tahu, Tuhan memang benar Maha Pengasih, benar penyayang, benar setia kepada kita umat. Seperti di padang gurun, bangsa Yahudi berontak, tapi Tuhan sabar 40 tahun. Dalam perjalanan sepatu juga gak rusak. Benar Tuhan setia, benar. Tapi Tuhan ingin melihat, Tuhan juga marah. Perjalanan mereka, generasi pertama semua gak ada sampai ke tempat tujuan. Benar kasih setia, tetapi Tuhan juga memberi berkat-berkat kepada orang yang mengasihi Dia. Kita juga di dalam iman, pertandingan iman ini, di mana kita? Cukup gak kita jemaat? Kalau memang kita masuk dalam pertandingan sebagai pelari, kita mau masuk berarti kita masuk ke arena untuk memperoleh mahkota. Artinya ketika kita dalam Tuhan, arena apa mau kita ikuti? Kita harus masuk ke jalurnya Tuhan. Terkadang kita mengatakan, oh saya masih muda, saya mengumpulkan uang dulu, bekerja berat dulu, nanti urusannya sama Tuhan. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Mungkin kita merasakan panggilan itu, tetapi kita selalu menolak. Kita nggak mau masuk dalam arena gelanggang yang pertandingan yang Tuhan inginkan. Kita hanya sebatas penonton atau sebatas keinginan, ingin juara satu, ingin punya medali, tetapi tidak mau masuk ke dalam arena pertandingan. Tidak mau berlatih, tidak mau belajar, tidak mau mengatur waktu. Demikian juga dalam pertandingan iman. Rasul Paulus menjelaskan di sini, untuk memasuki jalur terima mahkota yang panas, kita harus masuk ke jalurnya Tuhan. Cukup nggak kita hanya sebagai jemaat? Udah, saya hanya jemaat saja. Ya, biarin itu pekerjaan melayani Tuhan itu kurang kerjaan, kadang itu. Banyak juga jemaat mengatakan, banyak juga yang nggak pernah gereja. Ya udah, mereka yang gereja itu kan orang berdosa, ya kan orang berdosa. Artinya dalam pertandingan itu juga sama dengan pertandingan ini, dalam pertandingan pelari, petinju, hanya ingin menginginkan mahkota, menginginkan hadiah. Nah, demikian juga kita. Ya, kita selamat karena iman, betul. Kita selamat karena iman, betul. Karena itu pernyataan Tuhan, bukan karena amal dan perbuatan baik kita selamat, di Efesus 2 ayat 8-9. Banyak orang percaya lebih memegang perkataan ini. Benarkah kita hanya selamat karena iman? Betul. Tapi keselamatan itu kita sudah punya kunci untuk ke surga. Artinya ketika kita sudah punya kunci ini, udah punya tiket untuk ke surga, berarti kita harus masuk ke dalam jalur pertandingan. Pertandingan melawan penghulu dunia. Di Efesus 6 ayat 12 dikatakan, lawan kita itu adalah iblis, penghulu dunia. Gimana untuk bisa menghadapi penghulu dunia? Ya kita harus berlatih, belajar seperti kita sebagai orang beriman, belajar ujian penyembahan, belajar firman, belajar berdoa, dan juga belajar itu sudah belajar. Setelah belajar, kita baru masuk ke pertandingan. Artinya tidak cukup hanya belajar, kita harus menyampaikan apa yang telah kita pelajari. Karena kita ingin mencapai
dari Tuhan itu mahkota yang panah. Mari Bapak Ibu kita melayani Tuhan. Firman ini mengingatkan kita untuk masuk ke jalur pertandingan Tuhan ini. Jangan hanya sebagai jemaat. Mari kita, satu jiwa kita selamatkan lebih baik daripada 99 jiwa orang yang sudah bertobat. Satu orang yang tidak bertobat dipanggil daripada 99 tidak bertobat. Yesus jelas mengatakannya. Artinya bukan kita harus menyediakan 100 orang baru kita dikatakan anak Tuhan, baru kita dikatakan melayani Tuhan. Satu aja dulu. Habis satu baru dua. Karena kita tujuan kita apa? Memperoleh mahkota. Di dalam Laodikia dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang panah, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saya udah lahir baru, saya sudah dibaptis. Artinya berarti saya sudah beriman, saya sudah pasti masuk surga. Betul. Tuhan menjanjikan bahwa orang yang lahir baru sudah layak masuk surga. Masalahnya sampai nggak kita dalam finish pertandingan ini? Ada yang juara 1, ada juara 2, juara 3. Ada yang nggak nyampe, ada yang setengah jalan. Di pertengahan jalan, aduh, kaki saya sakit. Udah, saya nggak melanjutkan pertandingannya lagi. Mungkin kita sudah melayani Tuhan juga. Sekarang kita merasa kecewa. Mungkin kita melihat orang lain, wah dia nggak layak, artinya saya yang layak. Udah, saya berhenti melayani Tuhan. Berhenti di pertengahan jalan, tidak mencapai garis finish. Banyak yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa terjadi begitu? Karena kita melihat tujuan kita melayani untuk mendapat upah dari dunia. Upah dunia tidak sama dengan upah surga. Kalau kita sudah terima upah dunia, kita nggak akan terima upah surga. Artinya, ketika kita melayani Tuhan untuk memuliakan diri kita, agar kita dikenal orang, agar kita tahu orang saya pintar, agar orang tahu saya itu orang yang sepertinya orang baik, padahal di rumah belum tentu saya orang baik itu. Bisa saja saya bertengkar sama istri, sama anak-anak. Banyak juga hamba Tuhan kelihatan di luar seperti kudus, seperti baik, tetapi di rumah belum tentu. Nah, ini dia. Terkadang berhenti setengah jalan, tidak sampai mencapai garis finish. Karena tujuan dari pelayanan itu untuk menerima upah dunia. Kalau sudah jadi hamba Tuhan, berarti kan ada gelar gitu, evangelis, pendeta, diaken. Kalau di gereja lain ada sintua katanya. Nah, karena ada gelar ini bangga. Artinya sebatas titel. Kalau di sebelah dibilang Pak Haji. Wah, kalau udah tambah gelar itu suatu kebanggaan. Artinya kita hanya menerima upah dunia. Tetapi ketika kita masuk ke jalur Tuhan, kita akan menyadari bukan itu yang penting. Banyak yang terpanggil, sedikit terpilih. Saya tahu Tuhan saya orang terpanggil, dan saya tahu Tuhan saya mau jadi orang terpilih. Saya tahu Tuhan saya mau menerima mahkota yang Engkau janjikan. Saya akan sampai ke jalur finish, dan hidup saya serahkan kepada Tuhan. Saya akan melayani Engkau Tuhan. Bukan berarti menjadi hamba Tuhan kita tidak bekerja. Saya sendiri juga punya usaha. Artinya di samping saya usaha, saya juga harus siapkan waktu saya untuk melayani Tuhan. Artinya saya juga ingin mencapai garis finish. Bukan karena kita melayani, jangan banyak orang karena melayani Tuhan usaha ditinggalkan. Terkadang karena waktunya nggak dibagi. Padahal di sini perlu dikatakan apa? Disiplin juga. Dalam hal pertandingan perlu disiplin. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Seorang petinju memukul tidak sembarangan.
mempunyai arah dan tujuan. Saya punya usaha, tapi saya juga punya arah dan tujuan. Artinya, saya percaya usaha saya itu adalah kasih karunia dari Tuhan juga. Dan saya percaya usaha saya itu diberkati Tuhan. Karena saya orang diberkati, saya harus masuk ke jalur pertandingan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita masuk ke dalam jalur pertandingan Tuhan ini. Karena tujuan hidup itu bukan kehidupan sementara, kehidupan daging. Apa artinya 60, 70, 80 tahun kita hidup dengan bersenang-senang, tetapi di kehidupan selanjutnya kita menjadi binasa beribu tahun, berjuta-juta tahun, bahkan beratus-ratus tahun. Mungkin kita tahu itu, tetapi singa mengaum-ngaum, seperti singa mengaum-ngaum yang dikatakan 1 Petrus, iblis datang menyerang kita. Dan karena Adam, Hawa bisa diserang oleh iblis. Tuhan dekat dengan dia, apalagi kita. Tetapi kita percaya untuk itu, untuk masuk ke jalur pertandingan, bahwa yang berkuasa adalah firman-Nya Tuhan. Aturan-aturan dalam pelayanan ini juga ada dalam firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya percaya juga, tetapi kita baca lagi di ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita tahu dalam pertandingan ada pelatih, ada pemain. Pelari yang dapat juara, petinju yang dapat juara. Kalau pelatih tidak dapat, tetapi kita harus ingat lagi di apa katanya? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, menjadikan murid. Oke, saat ini saya adalah murid Kristus, tetapi perintah itu menjadi murid semata, menjadikan murid. Artinya saya bertobat. Berarti saya harus mengajarkan orang untuk bisa bertobat. Saya nggak boleh bangga hanya sebatas bertobat. Sama dengan pelayanan lain seperti WL. Wah, suara orang sudah tahu saya pintar WL. Orang tahu suara saya bagus. Tetapi tidak pernah berpikir gimana menghadirkan WL baru. Artinya, tadi kan ada 2, rupa dunia dan rupa surga. Saya bangga sebagai pengkhotbah. Ya, katakanlah, kita katakan dulu, saya pengkhotbah yang baik, yang bagus. Katakan dulu, saya bangga sampai di situ. Karena di dalam Matius 7 ayat 21, 22, 23, bukan yang setiap yang berseru-seru pada Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Karena kita mengejar upah dunia. Saat ini kita juga harus mengetahui bahwa di sini kita harus meraih mahkota yang mana. Berarti kita dalam pertandingan kita harus masuk ke jalur Tuhan, kita menerima upah surga. Artinya jangan hanya bangga sebagai ketika kita sudah melayani, bangga sebagai pelayan Tuhan, tetapi sudahkah kita menjadikan orang murid? Tidak hanya sebatas kita. Banyak orang hanya jangan seperti yang di luar sana, bangga hanya sebatas sebagai WL, bangga hanya sebatas pemain keyboard, bangga hanya sebatas main musik, hanya sebatas pengkhotbah. Ya contoh saya juga, ini saya bangga dengan sebagai pengkhotbah, tetapi itu sia-sia juga. Sekarang saya bertanya, cukupkah kita hanya sebagai jemaat saja? Kalau sebagai jemaat berarti kita nggak masuk dalam jalur pertandingan. Bahwa yang pasti kita masuk ke dalam jalur pertandingan, tetapi tidak bisa mencapai garis finish. Nggak usah juara 1, 2, 3. Juara berapa juga dapat, karena kita tidak pernah mencapai garis finish. Belum melangkah kita udah jatuh. Hanya sebatas ya kita selamat karena iman. Saya sudah lahir baru, sudah dibaptis. Akhirnya kita nggak melangkah dalam pertandingan. Saya percaya firman hari ini mengingatkan kita
bagaimana kehidupan yang sesungguhnya yang diminta Paulus di dalam 2 Timotius. Di dalam 1 Timotius 2 Timotius 2 ayat 5, 2 Timotius 2 ayat 5 dikatakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kita dapat mahkota kalau kita mengikuti aturan-aturan yang ada. Tuhan tak pernah menjanjikan hanya sebatas umat, tapi bukan karena amal dan perbuatan baik kita masuk dalam kerajaan surga. Seakan-akan makanya kita di Kristen tidak dikenal dengan istilah pahala. Kalau saya memberi korban, saya membantu fakir miskin, saya memberi bantuan ke gereja dengan biaya besar, berarti saya dapat pahala, berarti saya sudah pasti masuk surga. Artinya saya sudah dihapus. Berarti kalau itu masih kita pegang, sia-sialah Yesus disalibkan. Tuhan tidak melihat apa kita lakukan, tetapi kita juga harus melakukannya. Kalau memang kita mampu, kita harus lakukan. Tetapi kita melakukannya bukan motivasi menjual Tuhan. Saya katakan ketika kita memberi ke gereja untuk mensuap Tuhan, tetapi Tuhan tahu apa yang kita sampaikan kepadanya. Dia melihat seperti Kain dan Habel. Persembahan yang diberikan Habel dengan Kain. Persembahan Kain layak di mata Tuhan, persembahan Habel tidak layak di mata Tuhan. Artinya berilah persembahan juga dengan hati. Bukan, jangan karena upah dunia. Biar orang tahu saya orang kaya, saya memberi sumbangan besar. Tapi saya percaya, bukan berarti kita di sini dikatakan, wah, gak usah memberi yang besar. Nah, kan Tuhan lihat hati. Apa yang kamu tanam, itu yang dituai. Semakin banyak kita tanam, berarti semakin banyak kita tuai. Kalau kita tidak menanam apapun juga, gimana apa yang mau kita tuai? Bukan berarti katanya, bukan berarti keselamatan, kita kasih persembahan besar ke gereja harus jadi selamat. Ini pemikiran keliru. Kita berharap untuk mencapai mahkota mana ini, kita berlari kencang. Ya, mungkin Tuhan memanggil kita melalui persembahan yang terbaik dari kita. Karena kita diberkati, kita tahu berucap syukur, kita memberi kepada Tuhan. Tapi satu hal, ketika kita berikan dengan hati, bahwa kemuliaan Tuhan ada pada diri kita. Artinya di Kejadian 1:26 dikatakan bahwa kita diciptakan serupa dan segambar Allah. Artinya Tuhan adalah kemuliaan dan kita juga jadi kemuliaan bagi Tuhan. Kolose 3:3, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, iman hari ini sudah banyak panjang lebar. Artinya iman hari ini mengajak kita untuk masuk ke jalurnya pertandingan untuk memperoleh mahkota yang panah. Mari kita melayani Tuhan. Jangan hanya sekedar, saya sudah cukup memimpin sel, punya laporan, Pak Gembala, saya sudah memimpin sel arsipu. Oh ya, Kamis ceria saya sudah pimpin hari Kamis. Artinya untuk membanggakan diri bahwa kita sudah memimpin Kamis ceria, sudah memimpin kepala sel. Tetapi masalahnya apa? Ketika di sel juga kita di komsel, apakah kita juga memuridkan? Kita juga perlu evaluasi dalam komsel. Jangan lagi ibadah raya dipindahkan ke komsel. Artinya di dalam komsel inilah kita melakukan seri firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, karena kita berkilah jadikan semua bangsa muridku. Artinya anggota komsel itu menjadi murid, belajar firman Tuhan. Karena
Karena kita bukan hanya sebatas murid. Dalam hal ini kita harus pelatih. Pelatih juga tidak dapat hadiah, tetapi dipelatih juga dengan kunci untuk menerima mahkota yang panah. Terima kasih. Saya kira khotbah kita ini sampai di sini dulu sesuai dengan waktu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami di siang hari ini Tuhan. Hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu juga mengingatkan kami. Kami tahu Tuhan, ketika kebenaran disampaikan itu adalah ucapan yang pedas. Tapi kami percaya Tuhan, ketika Roh Kudus-Mu bekerja kepada kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu pada hari ini telah menegur kami untuk menjadi hamba yang setia Tuhan. Dan kami yang mendengar firman-Mu pada saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kami juga akan memperoleh mahkota yang panah ini Tuhan. Urapi kami satu persatu Tuhan, jadikan kami hamba yang setia Tuhan. Kami bukan hanya sebatas jemaat, tetapi kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan atas perkenan-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.